Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Rich Pandi dari Windows Stocks Indonesia. Ya, minggu ini, waduh, diskusi saya berat. eh sejak sejak akhir pekan sih kemarin kita dari Jumat sudah gonjang-ganjing ya. Dan kalian tahu kan kalau ini market jebol support, ya orang udah mulai khawatir. Dan banyak yang mengatakan bahwa era saat ini udah mirip-mirip kayak COVID. Ya, terus udah gitu, ya banyak yang ngomong kalau IHSG sekarang sudah mulai masuk masa bearish dan sebagainya. Terus kemarin saya lupa kapan, tapi ada pertemuan di bursa juga ya, untuk apa namanya dengar pendapat gitu ya. Terus nanti hari Senin juga ada pertemuan ngundang eh, kali ini dari pihak foreign ya. Jadi asing, sekuritas-sekuritas asing diundang untuk ditanya kenapa, what's going on dan sebagainya. Ya, kalau kemarin dari lokal ya, Insti, maksudnya aset manajemen maupun sekuritas, dan nanti di hari Senin ini asing. Lebih untuk dengar pendapat, lebih untuk dengar ini what's going on, kenapa jual masif dan sebagainya. By the way, saya sudah share ya di grup ya terkait dengan tulisan saya itu saya hasil summary dari diskusi panjang lebar ya. Kalau didengerin sih, kalau kalian ngerti itu banyak banget sebenarnya diskusinya. Yang saya bagikan itu cuma sedikit, sedikit aja. Tapi inti dari inti lah. Jadi daripada kalian baca semuanya malah pusing, mendingan ya yang sari-sarinya aja yang saya kasih ke kalian ya. Jadi ya seperti kalian tahu ya, mungkin saya perlu bacain lagi nggak ya? Ya, oke, nggak apa-apa lah. Saya ini aja. Jadi, apa maksud dari babak baru dan terjebak dalam ketidakpastian? Babak baru karena Indonesia itu masa transisi, ya, pemerintahan baru, kebijakan baru, dan usaha-usaha baru. Bagaimana caranya supaya ke depan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. PR-nya banyak, karena apa? Karena pas waktu Pak Jokowi itu dia menetapkan standar ya, standar kepemimpinan, standar eh, kemajuan gitu ya. Jadi orang jadi terpacu untuk harus mencapai lebih baik lagi gitu ya. Beda sama dulu ya. Kalau dulu yang penting running well aja lah. Yang penting Indonesia stabil-stabil aja lah, ada di zona nyaman. Kalau di era Jokowi tidak. Jokowi dia mendobrak segala sesuatunya, jalan. Banyak tentangan, yes, banyak tentangan. Em, kita tahu awal-awal ya Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana ya, orang apa istilahnya skeptis dengan apa yang dilakukan oleh beliau ya, sampai saya ingat banget dulu ada yang dia ke Papua gitu ya, dan dia memberitakan atau melaporkan pembangunan di sana, infrastruktur di sana. Orang banyak yang skeptis. Orang bilang ngapain sih mesti bangun di situ? Industri kagak ada, apa juga kagak ada dan sebagainya. Tahu nggak jawab Pak Jokowi apa? Simpel. Pemerataan, keadilan. Ya, Papua juga berhak mendapatkan pembangunan. Ya, terlepas dari anggaran yang mubazir atau apapun. Terlepas dari itu, mereka berhak mendapatkan. Dan lewat di era Pak Jokowi, harga BBM sama di Papua sama di Jawa. Saya pernah hidup di Papua ya. Saya tahu rasanya kayak apa. Eh, jadi orang yang kayak istilahnya, ya makanya di sana ada ada pemberontakan dan sebagainya zaman dulu ya. Jadi itu beda banget rasanya. Sedih sih, sedih. Dan era Pak Jokowi, maka Pak Jokowi itu kuat sekali di Papua ya, karena ya itu hanya satu dari segelintir orang yang memperhatikan mereka. Dan
Pak Prabowo juga saya rasa punya mimpi yang sama. Indonesia 5 sampai 10 tahun ke depan dia punya mimpi harus menjadi negara yang berbeda, ya kan? Dan untuk itu dia butuh eh, butuh banyak hal. Nggak gampang loh. Bikin program itu nggak gampang. Kalian kalau saya di kantor juga lagi bikin program, so nggak gampang. Mewujudkannya itu nggak gampang. Banyak pilihan, banyak cara, tapi kita mencari cara yang terbaik, yang paling efisien, yang bukan yang terbaik, tapi yang paling relevan saat ini, ya. Bagaimana sih caranya? Kayak pembangunan, kita udah jadi rahasia umum ya, utang Indonesia sangatlah besar. Dan bagaimana caranya pembangunan bisa maju dengan tidak menambah hutang? Nah, ini jadi PR-nya Pak Prabowo. Nah, itu muncullah dan antara. So, ini lagi pengen bikin program, global kacau balau. Di akhir pekan kemarin kita nonton drama Trump sama wakilnya membuli presiden Ukraina. Ini lucu banget sih. Saya nonton sembari ketawa, ngakak-ngakak. Kenapa? Karena bukannya apa, satu di sisi satu kasihan ya sama Ukraina. Tapi di sisi lain adalah saya lihat apa yang dipertontonkan Trump kepada masyarakat dunia itu udah kayak bukan level presiden itu ya. Nggak layak sih dia jadi presiden ya. Tidak menghargai sama sekali ya presiden negara lain dicaci maki di depan umum, di depan media gitu ya, dipertontonkan gitu ya. Akhirnya Eropa marah, Eropa mendukung Ukraine dan banyak perusahaan mulai memboikot Amerika. Ini gila sih, ini gila. eh makin makin kacau aja dunia ya, hati-hati. Jadi jadi kita di setengah masa transisi ditambah dengan kondisi global yang carut marut gitu ya. Pada waktu hari Jumat kita nggak sendirian loh IHSG merah dalam ya. Seluruh regional Asia ambiar. Kita nggak sendirian. Jadi kalian jangan khawatir. Ya khawatir lah karena portofolio berdarah-darah. Tapi ya eventually nanti rebound kok. Selama kalian pegang saham yang sudah sesuai yang kita rekomendasikan, kita analisa gitu ya. Nggak usah khawatir, tenang aja. Cuma kita perlu sabar, ya perlu sabar. eh jadi sentimen ini diperparah oleh hal itu gitu ya. Saya feeling kuat ya dengan kondisi kemarin yang si Trump kayak main gila gitu. Orang mulai memboikot Amerika, US dollarnya dia boikot. Kemungkinan besar US dollar akan turun. Orang tidak mau beli mata uangnya dia ya. Nah, ini konspirasi teori. Bisa benar, bisa enggak. Tapi dengan turunnya US dollar itu kesempatan buat mata uang yang lain untuk rebound. Tidak terkecuali Indonesia. Cuma masalahnya adalah Indonesia masih ada di dalam situasi politik ekonomi politik yang kurang baik. Jadi saya khawatir dampaknya tidak terlalu signifikan dengan menguatnya US dollar. So dengan melemahnya US dollar. So waspada aja. Mungkin kita masih akan mengalami capital outflow. Terus apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah bertahan, sabar, nunggu ya sampai fase ini lewat. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa maksa. Daripada gitu, daripada stres, nunggu aja, sabar aja, yakin aja. Yang bedain antara Lo Keng Hong, Warren Buffett dengan kita-kita ini apa sih bedanya? Bedanya mereka sabar dan mereka menjadi orang yang greedy di saat orang lain takut, ya, menjadi seorang contrarian itu penting. Habis bisa bertahan, kita seleksi, kita pilih saham mana yang bisa kita jadikan acuan untuk kita beli di saat weakness ya, ketika market sudah bottoming. Terus get ready aja, kapanpun market rebound kita udah siap gitu ya, get ready.
So, caranya gimana? Beli ketika bottoming. Kapan itu bottoming? Nggak ada yang tahu bottoming, ya. Sejarah sudah memperlihatkan kalau ketika kita sadar itu adalah bottoming, market itu sudah rebound, gitu ya. So, kapan yang terbaik untuk entry? Ya, masuk bertahap aja. 4 atau 5 kali kalian hitung ya, alokasikan untuk bertahap entry point ya. Terus konsolidasikan ya, kalau punya saham banyak kan, trimming ya, fokus di bawah 5 saham aja, 5 sampai 6 maksimum portofolio dengan kualitas yang tinggi ya, yang berkualitas lah istilahnya. Terus siapkan cash juga, jangan semua di dalam bentuk saham, kurangin bobot, istilahnya orang nge-short untuk buy di level yang lebih bawah lagi. Oke, itu aja rasanya ya. Kita intinya get prepare aja gitu. Oke. Dan ada beberapa hal nanti mungkin saya diskusikan nanti di video berikutnya aja untuk video hari Senin ya. Untuk mempersingkat waktu. By the way, saya mau kasih lihat chart ya. Berapa waktu ini kan saya nggak kasih lihat chart. Ini saya mau kasih lihat chart. Nah, ini perbandingan. Jadi di luar sana ada orang gila yang mengatakan kalau saat ini IHSG sama COVID itu sama, bahkan lebih rendah. Are you kidding me? Udah dihitung belum gitu ya? Waktu COVID, IHSG turun 40% dan sekarang baru 20% dari titik puncak ya. Jadi jangan disamain dong gitu ya. Masih jauh. Fear-nya juga beda, fear-nya. Waktu COVID orang nggak bisa kerja. Sekarang orang bisa kerja. Cuma masalahnya kita bagaimana caranya kita kerja dengan baik dan efisien. Saat ini yang jadi krisis adalah trust, krisis kepercayaan. Jadi orang-orang nggak percaya kalau Danantara itu akan dikelola dengan profesional. Kenapa? Karena secara bersamaan momentumnya jelek banget. Tiba-tiba saja Pertamina jebol ya, jebol, bocor ya, istilahnya apa itu? Kalau eh, kayak hal kayak gitu dikorup gitu loh. Padahal itu hajat hidup orang banyak gitu. So, saya rasa ada invincible hand yang mencoba untuk melemahkan atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Legitimasinya diragukan lah istilahnya. Itu namanya, maka saya bilang tadi di awal adalah ekonomi dan politik dan ekonomi. Itu sekarang di Indonesia lagi krisis ya. So, itu yang membuat konspirasi teori lah, maka itu buat asing pada exit cepet-cepetan. Dia tidak mau telat keluar. Kayak kalau waktu COVID kan mereka nggak bisa keluar gitu. Ya karena tiba-tiba bam, pintu ditutup gitu. Kalau sekarang kan pintu nggak ditutup. Jadi mereka ya cepet-cepetan keluar gitu loh. Nah, ada beberapa saran sih untuk bagaimana caranya supaya bisa keluar dari fase ini. Ya, emiten buyback itu satu. Terus kedua, komunikasikan program-program pemerintah dengan baik dan jelas kepada masyarakat sehingga ketakutan sentimen negatif di market bisa turun dengan drastis gitu ya. Dan kemudian mengurangi kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak relevan. Contoh FCA gitu ya. Ya ditinjau ulang lah gitu loh. Ya. Oke. Itu aja sharing saya di akhir pekan ini. Terus buat besok apa yang bisa perhatiin? Masalahnya sahamnya amburadul semua. Jadi ini gorengan semua nih ya. Pertama ITMA, kalian cari aja nanti ITMA itu kayak gimana saya aja nggak tahu. Pokoknya saya screening AMI Broker, keluarnya ini. Ya udah ini aja yang saya bacain. Yang lain cuma amburadul semua. Pertama ITMA, kedua Avia, ketiga Ayam, keempat Awan, kelima Cimori. Ya Cimori kita kenal. Yang lain saya nggak kenal. So artinya ya
kita defensif ya. Kalau nggak perlu trading ya jangan trading gitu. Atau kalau nggak kita trading saham-saham yang memang kita kenal aja. Di luar itu ya saya bilang sih stay away dulu aja. Oke, itu aja dulu sharing saya di akhir pekan ini. Semoga market segera recovery ya. Di tulisan itu saya bilang paling cepat IHSG rebound di kuartal kedua, akhir kuartal kedua, atau akhir semester pertama di 2025. Itu reboundnya. Maksudnya itu keluar dari fase ini. Harapan saya ini kan kita udah mau masuk di akhir kuartal pertama bulan Maret ya kan, terus mau masuk ke kuartal kedua. Nah di rentang ini harapan saya ya, kita bergerak sideways lah, kita bisa cari duit lah, bisa bernapas lega lah gitu. Oke, baik itu aja sharing saya. Sampai jumpa semuanya. Don't worry ya, market pasti akan mencari titik keseimbangan baru kok, nggak usah khawatir. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.